Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi kita di mata pelajaran akuntansi keuangan 1 bersama saya, Ibu Asri Susanti, yang akan berbagi ilmu kepada kalian semua. Adik-adikku, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi sistem pencatatan persediaan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu setelah menyimak video penjelasan dari ibu dan mempelajari modul pembelajaran yang telah dibagikan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian persediaan dengan tepat, menyebutkan klasifikasi persediaan dengan tepat, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam pencatatan persediaan barang dagang dengan tepat, membedakan pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik atau fisik dan sistem perpetual dengan tepat. Kemudian dapat melakukan pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik atau fisik dan sistem perpetual dengan tepat. Oke adik-adik, langsung saja yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Ibu ilustrasikan ya. Terdapat dua perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan JNT Express dan yang kedua yaitu perusahaan dealer mobil Honda. Nah, JNT Express ini mempunyai mobil yang digunakan untuk mengangkut barang atau paket. Sedangkan dealer mobil Honda itu memiliki mobil untuk dijual. Kira-kira mobil milik perusahaan mana nih yang termasuk persediaan? Mobil milik JNT Express atau dealer mobil Honda ya? Yaps, jawaban yang benar adalah mobil milik dealer Honda. Loh, kok bisa bu? Kan sama-sama mobil. Kok mobil milik dealer Honda yang bisa dikatakan sebagai persediaan? Sekarang ibu jelaskan ya. Jadi berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14 revisi tahun 2008 tentang persediaan, pengertian persediaan itu adalah aset suatu perusahaan yang A itu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, B dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau C dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, kita lihat pengertian yang pertama ya. Persediaan yaitu aset perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Nah, dari ilustrasi tadi, dealer mobil Honda kan mempunyai mobil di mana mobil tersebut itu digunakan untuk usaha perusahaan, yaitu menjual mobil. Sedangkan mobil milik JNT Express kan digunakan untuk jasa pengiriman barang atau paket, bukan untuk dijual. Jadi, mobil yang akan dijual milik dealer mobil Honda itu termasuk persediaan. Sedangkan mobil milik JNT Express itu akan diakui sebagai kendaraan. Gimana? Sudah paham kan? Nah, kita sudah belajar tentang apa itu persediaan. Oke, kita lanjut ke materi klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan berdasarkan PSAK nomor 14 adalah yang pertama, persediaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal. Seperti yang A itu persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang, kemudian ada persediaan barang jadi untuk perusahaan industri. Yang kedua, persediaan yang ada dalam proses produksi itu disebut persediaan barang dalam proses. Kemudian yang ketiga, persediaan yang masih berbentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, seperti persediaan bahan baku atau persediaan bahan pembantu. Sekarang kita belajar tentang sistem pencatatan akuntansi untuk persediaan. Terdapat dua sistem pencatatan, yaitu yang pertama sistem pencatatan periodik atau fisik, dan yang kedua yaitu sistem pencatatan perpetual. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk sistem pencatatan periodik atau fisik itu adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan itu tidak setiap saat mencatat mutasi persediaan baik kuantitas maupun biayanya pada akun persediaan. Nah, disebut sistem periodik itu karena perhitungan jumlah dan nilai dari persediaan itu hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Nah, jadi sistem periodik ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang frekuensi transaksinya itu tinggi dan nilai uang per transaksinya itu rendah, seperti perusahaan yang menjual barang secara eceran. Misalnya
perusahaan permen, korek api, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah sistem pencatatan persediaan perpetual. Itu adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan itu akan mencatat setiap mutasi atau arus kas masuk persediaan baik kuantitas ataupun biayanya pada akun persediaan. Disebut sistem perpetual itu karena pencatatan akuntansinya dilakukan secara terus-menerus atau perpetual, baik untuk pencatatan jumlahnya maupun harga pokoknya. Jadi, sistem perpetual ini mengharuskan perusahaan untuk mempunyai kartu stok, maka setiap penjualan barang itu dapat diketahui harga pokok penjualannya. Nah, jadi dalam membuat jurnal transaksi penjualan, sistem perpetual itu mengharuskan akuntan untuk mencatat beban pokok penjualan dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Dengan demikian, dari setiap jurnal transaksi penjualan tersebut dapat diketahui laba kotor yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, jadi sistem perpetual ini itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya itu tidak terlalu tinggi, tetapi nilai per unit transaksinya itu tinggi. Nah, contohnya itu adalah perusahaan mobil, pesawat, alat elektronik, furniture, atau yang lainnya. Oke, untuk memperkuat pemahaman kita terkait pencatatan persediaan, kita langsung saja ke soal transaksi ya. Terdapat perusahaan yang bernama PT Maharaja mempunyai data transaksi selama bulan Mei 2021 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei, perusahaan membeli persediaan barang dagang secara kredit sebanyak 8 unit dengan harga 1 juta per unitnya dengan termin 2/10 N/30 dan pengiriman menggunakan FOB shipping point dengan beban angkut yang harus dibayar sebesar 500.000. Untuk sistem pencatatan periodik atau fisik, kan karena perusahaan itu tidak langsung mencatat persediaan pada akun persediaan, tetapi perusahaan akan mencatat pada akun yang bersangkutan. Nah, untuk transaksi tanggal 1 Mei ini adalah transaksi pembelian. Berarti perusahaan akan mencatat jurnal pembelian barang dagang di debit sebesar 8 juta dan utang dagang di kredit sebesar 8 juta. Nilai 8 juta ini didapat dari 8 unit dikalikan 1 juta per unitnya, akan diperoleh nilai 8 juta. Kemudian untuk biaya angkutnya, perusahaan akan menjurnal biaya angkut pembelian di debit dan kas di kredit sebesar 500.000. Sedangkan untuk sistem perpetual, karena perusahaan itu akan mencatat setiap ada mutasi keluar atau masuk persediaan itu di akun persediaan barang dagang, maka perusahaan akan menjurnal persediaan barang dagang di debit sebesar 8 juta, utang dagang di kredit sebesar 8 juta juga. Kemudian untuk mencatat biaya angkut pembeliannya, perusahaan juga akan mencatat persediaan barang dagang di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Kita lanjut transaksi pada tanggal 2 Mei. Perusahaan mengembalikan 1 unit barang dagang yang dibeli tanggal 1 Mei dikarenakan rusak. Ini berarti untuk yang sistem periodik atau fisik, perusahaan akan membuat ayat jurnal debit utang dagang dan kredit teratur pembelian sebesar masing-masing 1 juta. Kemudian untuk yang perpetual, perusahaan akan membuat ayat jurnal debit utang dagang dan kredit persediaan barang dagang sebesar masing-masing 1 juta rupiah. Kita lanjut transaksi pada tanggal 3 Mei. Perusahaan menjual 5 unit barang dagang dengan harga 1.500.000 per unitnya dengan termin 1/10 N/30. Untuk sistem pencatatan periodik atau fisik, perusahaan hanya membuat 1 jurnal, yaitu akan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan barang dagang sebesar 7.500.000. Nilai ini didapat dari 1.500.000 dikalikan dengan 5 unit. Kemudian untuk yang perpetual, perusahaan akan membuat 2 jurnal, yaitu yang pertama, jurnal untuk mencatat penjualan barang dagang itu sendiri. Perusahaan akan mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan barang dagang sebesar 7.500.000. Kemudian untuk mencatat pengeluaran persediaan dan harga pokoknya, perusahaan akan menjurnal debit harga pokok penjualan sebesar 5 juta dan kredit persediaan barang dagang sebesar 5 juta. Nilai 5 juta ini didapat dari harga pokok dari barang yang dijual, di mana harga pokoknya yaitu sebesar 1 juta akan dikalikan dengan 5 unit, berarti akan didapat nilai sebesar 5 juta. Kita lanjut transaksi pada tanggal 4 Mei. Perusahaan menerima kembali barang dagang yang dijual tanggal 3 Mei sebanyak 1 unit karena rusak.
Nah, ini untuk sistem pencatatan persediaan periodik, perusahaan akan membuat e-jurnal, retur penjualan di debit, dan piutang dagang di kredit masing-masing sebesar 1.500.000. Kemudian untuk yang perpetual, perusahaan juga akan membuat dua e-jurnal. Yang pertama yaitu untuk mencatat retur penjualan, yang kedua adalah untuk mencatat penambahan persediaan barang dagang yang dikembalikan. Nah, pertama perusahaan akan mendebit retur penjualan dan mengkredit piutang dagang sebesar 1.500.000 dan akan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit harga pokok penjualan masing-masing sebesar 1 juta, yaitu sebesar harga pokok barang tersebut. Kemudian transaksi pada tanggal 5 Mei, perusahaan membayar utang dagang atas pembelian tanggal 1 Mei. Untuk yang sistem periodik atau fisik, perusahaan akan membuat e-jurnal, utang dagang di debit sebesar 7 juta rupiah, kemudian dikredit potongan pembelian sebesar 140.000 dan dikredit juga kas sebesar 6.860.000. Nilai utang dagang sebesar 7 juta ini diperoleh dari utang dagang tanggal pembelian yaitu tanggal 1 Mei yaitu sebesar 8 juta dikurangi dengan transaksi retur pembelian pada tanggal 2 Mei. Itu kan berarti akan mengurangi utang dagang sebesar 1 juta. Nah, berarti sisa utang dagangnya sebesar 7 juta. Kemudian nilai 140.000 di potongan pembelian ini diperoleh dari 2% dikali dengan 7 juta. Kan perusahaan ini membayar hutangnya pada tanggal 5 Mei yaitu masih dalam periode potongan, di mana syarat pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Kemudian kas yang dibayarkan itu sebesar 6.860.000. Ini didapat dari 7 juta dikurangi potongan 140.000. Kemudian untuk yang transaksi untuk pencatatan sistem perpetual, perusahaan akan membuat e-jurnal sama, yaitu utang dagang sebesar 7 juta rupiah dan potongan pembelian di kredit sebesar 140.000, kas sebesar 6.860.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 6 Mei. Perusahaan menerima piutang atas penjualan tanggal 3 Mei. Untuk sistem periodik atau fisik, perusahaan akan membuat e-jurnal, mendebit kas sebesar 5.940.000, mendebit potongan penjualan sebesar 60.000, kemudian mengkredit piutang dagang sebesar 6 juta. Nilai piutang dagang sebesar 6 juta ini diperoleh dari transaksi penjualan barang dagang tanggal 3 Mei, itu kan menambah piutang sebesar 7.500.000. Kemudian tanggal 4 Mei terdapat retur penjualan yang akan mengurangi piutang dagang sebesar 1.500.000. Ini berarti 7.500.000 dikurangi 1.500.000 diperoleh sisa piutang dagang sebesar 6 juta. Kemudian karena perusahaan ini membayar piutangnya pada masa potongan, berarti perusahaan mendapat potongan sebesar 1%, yaitu 1% dikali 6 juta, yaitu sebesar 60.000. Kemudian kas yang didapat yaitu sebesar 5.940.000. Ini diperoleh dari 6 juta dikurangi dengan potongan sebesar 60.000. Kemudian untuk yang sistem perpetual sama, perusahaan juga menjurnal sama seperti sistem periodik atau fisik, yaitu kas debit sebesar 5.940.000, terus debit juga potongan penjualan 60.000 dan piutang dagang sebesar 6 juta. Nah, ini adalah ringkasan dari ayat jurnal yang telah kita buat tadi berdasarkan 6 transaksi yang telah kita catat menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik atau fisik dan sistem pencatatan persediaan perpetual. Nah, kalian bisa melihat jurnal ini kemudian mempelajarinya terus-menerus ya. Untuk lebih memahami bagaimana pencatatan persediaan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual, kalian bisa mengerjakan soal latihan berikut ini ya. Ini terdapat 6 soal transaksi. Berdasarkan transaksi tersebut, kalian diminta untuk mencatat pada jurnal menggunakan sistem pencatatan persediaan fisik atau periodik dan perpetual seperti yang Ibu contohkan tadi ya.
Baik, terima kasih adik-adikku sayang. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami bagaimana sistem pencatatan persediaan. Tetap semangat ya, akuntansi itu mudah kok. Yuk selalu belajar dan terus belajar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.